Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Nuril Iman bil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ila qala al hadits al-zamin wa inshurun khasaisul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu wa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala utitu khamsan ma lam yu'tihinna ahadun minal anbiya qabli nusirtu birrahbi masirata syahr wa ju'ilat lil ardu masjidan wa qaburan fa ayyama rajulin min ummati adrakat as-salatu min yusalli wa hillat liyal ghanaim wa lam tahillu li ahadin qabli wa atitu syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Di dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim, sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberikan kepadamu 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Ini diantara hadis 5 keistimewaan baginda Nabi kita Muhammad. Namun tidak hanya 5 saja, akan tetapi lebih daripada itu dikatakan oleh ulama tazid ala salasati mi'ah. Keistimewaan Nabi kita lebih daripada 300 puting daripada para nabi terdahulu. Ya, lebih daripada 300. Dan semua mukjizat para nabi, keistimewaan para nabi diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan nabi terdahulu hanya sebagian saja mukjizat dan keistimewaan. Tidak seperti Nabi kita Muhammad yang luar biasa, bahkan lebih daripada 5, tapi lebih daripada 300 disebutkan oleh ulama keistimewaan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa alaihi salam ketika membaca di lauh tulisan papan tulis bagaimana keistimewaan Nabi kita Muhammad, bahkan umat Nabi Muhammad istimewa daripada umat nabi-nabi terdahulu, sehingga Nabi Musa ingin menjadi sebagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, khudh ma ataituka. Kata Allah, wahai Musa, sudah kamu jadi nabi aja, tidak usah jadi umat Nabi Muhammad. Syukuri nikmat yang aku berikan. Begitulah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Adam? Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam itu sebab nur Nabi Muhammad yang ada di dahi Nabi Adam. Jadi malaikat itu sujud sebab nurnya Nabi Muhammad. Bukan Nabi Adam yang istimewa, tapi itu keistimewaan Nabi Muhammad yang ada pada Nabi Adam. Makanya kan kisahnya itu dahulu nur Nabi Muhammad itu berada di surga Nabi Adam. Malaikat umpat terus kemana Nabi Adam pulang di dalam surga, dikurungi malaikat. Lalu Nabi Adam asal ada nyaman bertakwa lawan Allah, wahai Tuhan, kenapa nih malaikat ini
40 tahun di belakang. Ya Adam, itu karena di surgamu ada nurnya Nabi Muhammad. Kenyamanan malaikat tembus memandang nur Nabi Muhammad di surganya Nabi Adam. Nabi Adam ini anak gua melihat, ya Allah pindahkan ke dahi mulut. Lalu dipindahkan cahaya tadi, berkilau di dahinya Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya malaikat kemana-mana di hadapan Nabi Adam. Kemana Nabi Adam berada? Di hadapannya para malaikat. Yang Nabi Adam, wahai Tuhan, belum hendak melihat cahaya ini. Ada kelihatan nggak di sini? Ya, pegang cahayanya tuh di malaikat bergerombol menghadapi Nabi Adam. Karena nur Nabi Muhammad. Lalu Allah pindahkan di kuku daripada kedua jempol Nabi Adam, dipindahkan. Ya, sebagian saja sehingga terlihat cahaya yang begitu indah. Langsung Nabi Adam mengucapkan marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, dan dicium Nabi Adam cahaya tadi dan diletakkan ke mata. Ya. Marhaban bihabibi, selamat datang dengan kekasihku, wa qurrati aini, dan penyejuk pandangan mataku. Nabi Adam bahagia sekali melihat cahaya yang indah daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat, siapa yang membaca ketika adzan lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, cium jempol dan usapkan. Kemudian ada lafaz yang kedua juga dua kali itu adzan itu syahadat Muhammad Rasulullahnya. Jadi dikatakan lam tu'ma wala tarmat, tidaklah orang itu terkena buta, tidak akan buta, dan tidak akan kena sakit mata. Bila istiqomah selalu menggawi amalia ketika adzan seperti mana diriwayatkan tadi. Itu fadilahnya dua, tidak akan buta mata, tidak akan kena penyakit romat, penyakit mata. Ya, ini kan banyak penyakit mata. Romat itu sejenis katarak, cuman katarak itu parah sudah gara-gara kerancakan sakit. Kalau katarak, ya, kalau buta itu ya ada melihat sama sekali. Kita ini kan semakin berumur, semakin tua, penglihatan semakin berkurang, pendengaran berkurang, ya, liur juga, makan bila kurang, ada tadi liur lagi makan bahan, begitulah Tuhan itu. Namun mata ini anugerah, mata ini terpakai kita sampai ke Tuhan. Kita itu terpakai mata, artinya penting banget mata ini nikmat yang besar. Ya, makanya sekarang ini kekanakan kita ini sudah banyak yang matanya mulai tidak sehat. Sebab apa? Kalau pasang main HP boy. Nah, zaman kita bahari itu tahun 2000-an, nah dulu 2000 lulus SD, nah, tahun 95 itu tidak ada lagi HP ya. Nonton TV aja itu gitu. TV warnanya hijau ke biru kan. Bila lagi apa tuh plastiknya itu berwarna TV-nya. Nah, wah ini kan akan 2 jam 3 jam main HP sampai berapa? Kelas 6 SD sudah pakai matanya, rusak sudah matanya. Nah, padahal nikmat mata ini besar.
Nikmat mata ini ditimbang dengan 200 tahun ibadah, lebih berat nikmat mata. Karena ada kisah di hadis Sahih Bukhari. Ada seorang hamba Bani Israel yang ahli ibadah 200 tahun ibadah tidak pernah bermaksiat. Di kisah itu di hari kiamat dibangkitkan dia, kisahnya itu dibangkitkan ini salah satu umat Bani Israel. Dia pun mengatakan, wahai Tuhan, udkhulnil jannah bi'amali, masukkan ulun ke dalam surga dengan amal ulun. Sebab ulun 200 tahun beramal, 200 tahun beramal dia, ada suatu maksiat. Umat bahari itu panjang umur, kuat, semangat, ratusan tahun beribadah. Umat Bani Israel lapah juga lakukan sawat 200 tahun beribadah. Nah, kita 60 tahun ini kita beribadah. Ada jalan ibaratnya wayah juaga mati. Bagus tuh. Biar bergurunung wayah juaga mati itu bagus. Artinya ada matikan aku lahir itu putus asa. Kada boleh minta mati, kada boleh. Tapi kalau mengingat mati diperintahkan. Mengingat mati. Apa juga umur lalu semangat beribadah. Ini 200 tahun. Masukkan ulun ke dalam surga dengan amal ulun. Masa 200 tahun ini kadang masuk surga juga dengan amal. Kadang ya Tuhan masuk surga hingga dengan rahmatku dan anugerahku. Engkau itu masuk surga dengan rahmatku, bukan dengan amalmu. Lalu mengaras padanya. Nah, bagi amal ulun sia-sia kan 200 tahun. Ya Tuhan, maka itu kita timbang. Ya, nikmat satu mata yang kuberikan kepada engkau bisa melihat. Melihat meskipun tapi melihatnya apa? Beribadah 200 tahun. Karena suatu perjalanan kemana-mana. ya. Ditimbang nikmat mata sebelah mata saja. Dengan ibadahnya 200 tahun ternyata lebih berat nikmat mata ini. Tidak ada balasan 200 tahun ibadah dengan nikmat mata yang Allah berikan. Sebelah saja, sebelah melebihi 200 tahun ibadah. Apalagi luar belah mata kita bisa melihat. Nah, ya Tuhan ini apa nih kisahnya? Masuk surga dengan amalika, bukan dengan rahmatku kan? Pun amalika merah, nikmat matanya kada kawan bayar, masih tahu tak kan? Belum lagi nikmat yang lainnya. Mungkin itu jadi wahai Tuhan, masukkan surga dengan rahmat Engkau. Nabi kita tersenyum mengesahkan hadis itu. Senyum Nabi kita, jadi kita ini kayak itu kisahnya tadinya ada kayak Bani Israel dan kayak itu. Artinya apa? Nikmat, ya nikmat kita bisa memandang melihat. Jadi nabi-nabi terdahulu diberikan apapun ada pada Nabi Muhammad. Keistimewaan setiap nabi ternyata berkat Nabi Muhammad. Nabi Idris diangkat ke langit. Nabi Idris seolah pada saat berdiam di langit berapa? Keempat kan? Nabi Idris ini kawan dengan malaikat. Itu jalan Nabi Idris bawa bang aku ke langit tapi jalanan dibawa semua malaikat ke langit. Dalam riwayat melihat surga, melihat neraka, indah surga, indah kerajaan langit. Sekalinya dibawa turun ke bumi kada hakon lagi. Ada kau dikarasiran malaikat Nabi bang. Ahli Nabi Idris berarti apa yang di langit sampai yang ini. Kada hakon turun lagi. Mungkin lapah di bumi lah. Punya Nabi Idris berarti di bumi han. Padahal jangan bahani kada dabang kredit leasing tu kada dabang ini. Kada datang menyasar Nabi Idris bayar kredit kada dabang. Cuma kenapa kata Nabi Idris ini ada hakun lagi boleh ke bumi ini berarti yang menjadi langit sudah sampai ini
Tapi Idris itu masih generasi awal. Adam Idris ya masih generasi mungkin ratusan tahun atau 1000 tahun aja. Kadang ratusan ribu sampai kita ratusan ribu tahun sudah. Dan Nabi kita diberikan Isra dan Mi'raj, diberikan Mi'raj. Nabi kita naik tidak hanya langit ke-4 tapi tembus langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan zat Allah. Nah, kalah Nabi Idris. Naik Nabi kita Mi'raj. Nabi Nuh tidaklah tenggelam, selamat di kapal, padahal itu banjir, tidak ada yang menyelamatkan kecuali rahmat Allah Ta'ala. Nabi Nuh yang naik kapal 80 orang beriman selamat ya, tidak tenggelam. Nabi kita, umat Nabi kita tidak akan dihancurkan oleh Allah daripada bencana dari langit, hujan deras sampai tenggelam bumi ini. Selamat Nabi Nuh. Umat Nabi Muhammad juga tidak akan ada bala turun dari langit yang menjadikan hancur umat Nabi Muhammad, tidak akan. Ya, paling hujan aja, hujan es itu kata sahabat hancur juga manusia. Paling kedinginan aja, hujan salju. Nah, hujan salju di Turki ada hujan salju. Rasulullah juga ke Turki lah hujan salju. Jadi para nabi di bawah pangkat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bagaimana tadi 5 hadis ya keistimewaan Nabi kita. Yang pertama, aku ditolong perjalanan menuju perang 1 bulan. Musuh itu berhadapan lawan aku, lawan pasukanku. Musuh itu sudah takutan. Nah, ini yang pertama. Jadi Nabi kita bilang keluar perang. Berapa kali Nabi kita perang? 27 kali. Sejak tahun 2 Hijriah, pertama kali Nabi perang keluar perang Badar. Pertama kali itu perdana Nabi kita berhadap dengan orang kafir Quraisy yang mengusir beliau dari Mekah. Hijrah Nabi kita ke Madinah, kampung halaman beliau, rumah beliau, rumah anak istri beliau, keluarga Bani Hashim, kampung halaman beliau diusir sama kafir Quraisy. Anak ditangkap ya Nabi kita, dipukulinya, anak dibunuhnya. Hijrah Nabi kita, perintah Allah Ta'ala hijrah. Sambil menangis Nabi kita memandang kota Mekah, syukur engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar daripadamu. Nabi akan bertahan di kota Mekah karena Nabi kita cinta negeri. Hubbul watan minal iman. Cinta negeri termasuk sebagian daripada iman. Disuruh kita mencintai tanah air kita, negeri kita, negara kita, tempat lahir kita. Nabi kita seandainya tidak diusir, tidak akan keluar. Jadi kita diajarkan cinta negeri. Makanya para pejuang kita mengerti ya, mereka berjuang untuk mempertahankan negeri. Kemerdekaan kita ini diraih sebab asas daripada fondasi pelajaran pendidikan daripada Nabi kita Muhammad untuk berjihad membela agama.
Perang Badar itu yang pertama. Nanti ada perang Uhud, beberapa perang sampai 27 kali perang. Ya. 11 tahun Nabi kita di Madinah. Mulai tahun kedua kurang lebih 10 tahun. Ya. 27 dibagi 10, 3 kurang lebih setahun itu Nabi keluar perang 3 kali. Artinya setiap 4 bulan keluar perang. Nabi kita setiap 4 bulan 5 bulan keluar perang. Keluar kan seminggu 2 minggu bisa sebulan, perang Tabuk 2 bulan. Perjalanan perang menghadapi musuh, ya, berhadap. Dan dalam sejarah selama 27 kali perang, Nabi hanya pernah membunuh satu musuhnya, sebuting musuhnya. Kisah ini di perang Uhud. Di perang Uhud, musuh ini menyerang Nabi habis-habisan. Nabi lawan, jatuh, mati dia. Itu aja. Sisanya Nabi kita hanya bertangkis-tangkisan. Mungkin musuh tadi buka atau musuh tadi dihadang sahabat dan mati di tangan sahabat. Ya, perang pun Nabi kita hati rahmat dengan manusia. Ya, tapi karena jihad perintah Allah Ta'ala, perang beliau dihadapi yang musuh semampunya. Dan Nabi kita tidak perang di depan beliau, pada bawah di belakang, di depan. Pemimpin yang luar biasa mengarahkan daripada pasukan sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalinya yang pernah Nabi kita, orang itu musuh kafir mati sebutinya selama 27 kali perang. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ini pemimpin rahmat bagi umat manusia. Mengkawal jangan perang begitu Pak Nabi besar dengan sahabat. Tapi rombongan-rombongan perang itu banyak. 48 di zaman Nabi. Rombongan perang yang Nabi kata 48. Siapakah yang memimpin? Sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Hamzah yang memimpin perang-perang itu. Kata Nabi kita lah, santai aja, jangan diserang langsung, dakwah dulu, masuk ke kampung, dakwahi mereka tentang Islam, ucapkan syahadat. Bila kalian bersyahadat, selamat kalian, diri selamat, keluarga selamat, harta selamat. Itu seperti itu mereka. Jangan langsung dikejar, dibantai, dibunuh, jangan. Karena boleh kata Nabi kita. Pesan Nabi kita, orang tua jangan dibunuh, anak-anak wanita jangan dibunuh, nang buka jangan disasar, nang bahadan jangan melawan aja, itu jangan diperang, itu pun jangan langsung pada hidup beriman pada Islam kata syahadat hakulkan bila hakul selamat. Rahmatnya Nabi kita. Coba orang kafir, ya Pak, bila bakal lahir ada danang kayak langsung aja, ya ada danang punya hati itu, ada orang kafir soalnya. Jadi bila Nabi kita keluar pasukan perang, membawa pasukan perang, musuh itu sebulan hanya sampai sudah takutan, menggantar sudah musuh. Muhammad dengan pasukannya akan datang ke kampung kita, ke daerah kita. Sudah jarak sampai sebulan lagi, sudah takutan, sudah musuh tuh menggantar, sudah hendak menghadapi Muhammad dan pasukannya ini. Itu keistimewaan Nabi kita. Ya, keistimewaan Nabi kita seperti itu. Baru menghadap sebulan hanya sampai. Lalu sudah maksudnya. Ya, ini hebatnya Nabi kita Muhammad, keberaniannya, haibahnya Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi terdahulu ada data itu menghadap-hadapan lawan musuh dengan orang kafir, berjihad berperang, siapa kuat menang. Kadang-kadang musuh tergantar, kadang-kadang
berhadapan gitu pada danau tergantarnya ibaratnya bila kuat kalah Nabi tadi, bila kuat menang. Nah, tapi bila Nabi kita dengan pasukan perangnya sebulan hanya sampai takutan sudah musuh itu ya. Nah, ini luar biasa wibawa Nabi kita itu ya, ibaratnya lapas lagi sudah macam-macam masa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dijadikan untuk bumi sebagai masjid suci. Maksudnya apa? Dimanapun tempat sah kita umat Nabi Muhammad untuk sujud ataupun sholat, dimanapun tempat di muka bumi. Maksudnya apa? Umat dahulu itu tidaklah sah sholatnya kecuali di ma'badnya, di kuilnya, di gerejanya. Tidak boleh di rumah, di halaman rumah, di manakah tidak boleh, harus pulang ke tempat ibadah mereka. Hanya sah untuk menunaikan kewajiban sholat di hadapan Allah. Ya, harus wajib ke masjid, kalau bahasa kita harus wajib melanggar doa supaya ada boleh di rumah. Nah, ada boleh semua Nabi terdahulu. Bila hendak beribadah tulakan sana, tulakan perkumpulan sembahyang. Ada perkumpulan tak yang penting tempatnya di situ, selain di situ ada suci untuk sujud. Hendak berjamaah silakan, hendak sorak-sorakan silakan. Yang penting kada boleh tempat yang suci hanya tempat yang dibangun untuk ibadah. Kalau kita tadi boleh hendak sembahyang di rumah sah, di masjid sah, dimanapun tempat sah. Hanya beberapa masalah fikih seperti tempat sampah ataupun kamar mandi, ya tempat sampah makruh, kalau kamar mandi haram, itu pengecualian sebagian kecil sekali. Itu bukan jadi hukum, itu memang ada layak ya, karena bumi ini tempatnya macam-macam. Nah, itu yang kedua. Jadi kita itu dimudahkan di dalam ibadah. Ya, ini diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad. Sembahyang subuh ini kayak sembahyang Jumat kita. Bagus banget ya. Pakai sembahyang Jumat. Ya. Atau kayak sembahyang hari raya bisa juga. Itu maksudnya 5 waktu. Ada 6, 2 sholat, 3 sholat. Ada mau, karena ini wajib harus ya makmur untuk bangun masjid, tapi rahmat-rahmat untuk umat ini sah, sudah keistimewaan Nabi Muhammad ada mengalihi umat. Dimanapun sholat sah, diterima sholatnya ya, artinya tunai, sudah tunai, ada utang ada ya, artinya Allah terima hanya sembahyang meskipun tidak di masjid. Nah, ini keistimewaan besar ini hanya umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad dan kita berataan. Ya. Menunjukkan bagaimana dahulu Allah itu hendak hamba-hamba beribadah berkumpulan di suatu tempat ibadah. Dahulu Allah itu hendak manusia bujur-bujur beribadah, beristilah, tempatnya beristilah, bajunya beristilah, adabnya beristilah, kiblatnya beristilah, begitu tuntunan. Ada kiblatnya, ada mau asal arah saja, ya. Nah, tapi kita ini tempatnya, alhamdulillah, boleh dimanapun. Ya, serah suci berataan untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang ketiga, dihalalkan bagimu ghanimah. Ghanimah itu rampasan
berperang, musuh tadi bukahan atau musuh tadi kalah, maka diperbolehkan, dihalalkan oleh Allah Ta'ala ambil barang-barang musuh tadi, ambil kekayaan musuh tadi. Apakah benda-benda, tanahnya pun ambil, menyerang kampung, bukahan sekalipun, tanah lahan kampung ambil, halal, hanya untuk engkau wahai Muhammad. Nah, kisah Nabi terdahulu berjihad, berperang, boleh ada yang mau ambil. Jadi apa kisahnya? Nabi-nabi terdahulu jihad dengan umatnya melawan orang kafir. Kalah orang kafir, dikumpulkan harta benda, emas-emas, permata dikumpulkan, uang-uang emas perak dikumpulkan, dan di hadapan pasukan perang ada boleh satu pun mengambil. Lalu datang kena petir menyambar, akhirnya musnah, terbakar semua harta rampasan tadi. Oleh karena itu perang aja, jihad tidak, ya, tidak ada bayaran ghanimah, tidak ada. Muhammad Bahari lah alih yang berjihad. Muhammad Bahari itu benar-benar jihad tuh Pak. Umat Nabi Muhammad benar-benar jihad juga, tapi Allah ambil. Bagian itu bahagia, senang, dapat rampasan. Tapi semua sahabat tujuannya bukan karena itu. Lahirlah sahabat, di hati sahabatnya lewat kita itu. Semangat mereka bukan untuk ghanimah, mereka dididik untuk ikhlas. Lillahi kalimatillah. Banyak sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad seperti apa? Yang itu, yang mendapatkan kemuliaan pahala syuhada. Orang yang jihad karena berniat meninggikan daripada kalimat Allah Ta'ala, meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Saatnya waktu terbit isyraq apa? Isyraq. Terbit ini waktu ada boleh lagi sembahyang subuh, habis sembahyang subuh, nah terbit. Jadi bila sudah terbit kada boleh sembahyang subuh. Nah, imbas sembahyang kada boleh waktu terbit, nanti ada waktu isyraq 10 menit. Imbasnya itu hanya isyraq. Ada yang mengatakan jadi seperti itu Pak. Jadi ada isyraq, ada syuruk. Nah, syuruk karena ada waktu yang dilarang sholat, dilarang. Mungkin beda-beda waktunya lah. Kita cuma lagi lah. Ini hanya 3, 2 lagi. Nah, yang ketiga tadi 2 lah, 3, yang keempat. Jadi ghanimah itu dibagi-bagi. Nabi 1/5. Nabi 1/5 dapat. Jadi misalnya perang dapat 1000 kambing, Nabi 200 kambing. Tahun kelima itu, keempat kelima itu Nabi kalau dihitung uang masuk itu sudah miliaran. Tahun kelima, tahun ke-6 itu berapa miliar masuk. Bagian Nabi itu namun dihitung kambing, perhiasan tanah. Tapi habis perasaan Nabi itu rumahnya sih, rumah sederhana aja, makan minuman kededa, kulkas kededa di rumah Nabi, di kulkas kededa. Tamu datang Nabi kita kena tawa menjamu kecuali kurma dengan air putih. Padahal Nabi kita tahun ke-4, ke-5 dan seterusnya itu sudah terbuka negeri-negeri Islam dan banyak harta kas negara seperti untuk Nabi kita Muhammad. Tahun ke-4 itu Nabi bisa membangun rumah bertingkat. Tahun ke-5 bisa beli mobil mewah. Mau dihitung miliaran. Suami hitung di kelas lawan santri. Pemasukan perang untuk Nabi dasar banyak ada. Cuma habis harus didermak sama Nabi. Dapat keluarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup sederhana. Sampai 2 bulan anak meninggal, Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah, kita dimakan, kita tahu sudah roti-roti kering ini jangan. Kadang 2 bulan kada dalam dimasak. Apa makanan? Ya Aisyah, banyak putih lawan kurma.
Kadang LPG habis, kadang dimasak. Nabi kita sampai 2 bulan sebelum meninggal, bahkan Nabi kita meninggal baju besi digadaikan, baju perang digadaikan dengan Yahudi. Nabi ambil duitnya untuk makan anak ini. Padahal pemasukan Nabi perang itu seperlima. Terbuka Islam tahun ke-8, kota Mekah takluk. Jadi Nabi kita itu kaya sekali. Cuman beliau sudah keluar cinta dunia di hati, hanya di tangan habis merata, di tangannya habis ada masuk ke hati. Dan belajar zuhudnya Nabi kita, sugih Nabi kita itu. Tapi pun kisah sejarah Nabi kita apa ada? Lihat kamar beliau, lihat kendaraan beliau, hanya beberapa kendaraan, yaitu ada himar, ada onta, sedikit saja. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ya luar biasa saja. Yang keempat adalah aku diberikan syafaat. Nah, ini khusus Nabi kita. Syafaat. Jadi syafaat Nabi itu untuk orang yang khas dan orang yang awam, ya, diberikan syafaat. Maka di antara syafaat Nabi kita, orang yang masuk surga tanpa hisab itu berkat Nabi Muhammad. Yang kedua, yang masuk neraka ada jadi masuk ke neraka. Yang ketiga, yang masuk neraka dikeluarkan. Yang kedua, dihadap masuk ada jadi. Yang ketiga, sudah masuk keluar. Ini syafaat Nabi Muhammad. Nabi yang lain kadang lewat ke neraka, sudah dan engkau menolongnya para nabi. Tiwas itu, Nabi kita masih kawal. Dan masuk neraka keluar dengan syafaat Nabi kita. Yang keempat, bahwasanya diangkat derajat di surga. Umat di derajatnya rendah diangkat ke surga yang tinggi berkat syafaat Nabi kita. Pada ke surga sudah cukup, sudah nyaman, sudah nikmat surga manapun, luar biasa, serendah-rendah surga 10 kali dunia. 10 kali dunia, serendah-rendah surga yang didapatkan orang terakhir keluar dari neraka. Keluar dari nerakanya karena banyak dosa, terakhir diberikan surga misalkannya 10 kali lipat dunia, dalam riwayat gandalnya, dalam riwayat kenikmatannya 10 kali dunia. Nah, itu nanti yang pangkatnya rendah diangkat untuk ke surga yang tinggi. Kemudian itu semuanya untuk umat Nabi Muhammad karena keistimewaan Nabi Muhammad. Yang terakhir, bahwasanya Nabi kita diutus untuk semua umat, untuk semua umat Nabi kita. Kalau Nabi terdahulu untuk satu umat saja, bahkan satu zaman ada beberapa Nabi. Zaman Nabi Musa ada, zaman Nabi Soleh sedaerah yang kayak berlapis-lapis itu ada. Nabi Bahari itu di sana umat Nabi ini, Nabi kita dah menutup para Nabi dan Rasul, dan setiap umatnya yang datang setelah Nabi Muhammad adalah umat Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad sudah wafat, bisa jadi umat Nabi Muhammad selama dia beriman dengan Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi terdahulu bila sudah meninggal, diganti umatnya dan umat Nabi lagi, umat Nabi yang lain. Nabi kita meninggal wafat sampai hari kiamat, manusia jadi umat Nabi Muhammad bila dia beriman. Yang kada beriman pun umat Nabi Muhammad, cuma kada beriman. Nah, itu maksudnya. Ini keistimewaan Nabi kita, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat ini terus tapi ikut lawan Nabi Muhammad. Nah, beriman, alhamdulillah. Yang kada beriman, nah ini yang kasihan. Tapi mereka umat Nabi Muhammad, tapi kada beriman, itu aja. Tapi barakat umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, umatnya Nabi Muhammad. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ini jelas keistimewaan Nabi kita. Jadi syafaat tadi luar biasa. Banyak hal-hal yang mendapatkan kita syafaat. Di antaranya baca doa setelah adzan. Doa setelah adzan itu salah satu amaliyah supaya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, daripada kemuliaan bulan Rabi ini, esok malam ke-11, Selasa malam 12 ya, kita mudahan semakin
rindu dengan Nabi Muhammad, semakin mengenal keistimewaan Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad, mudah dapat syafaat Nabi Muhammad kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa baqina lana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu